Sekarang bagaimana kalau seandainya kita melakukan penambahan node? Anggap saja kita akan menambahkan node 1. Di manakah letak node 1? Kita menambahkan node di AVL tree seperti halnya menambahkan node di binary search tree. Yaitu kita melihatnya mulai dari root. 1 dibandingkan 12 lebih kecil, berarti dia bergerak ke kiri. 1 dibandingkan 8 lebih kecil, bergerak ke kiri lagi. 1 dibandingkan 4 lebih kecil, kita bergerak ke kiri lagi. Dan 1 dibandingkan dengan 2, hasilnya adalah lebih kecil. Jadi, kita bergerak ke kiri lagi. Karena di sebelah kiri ini belum ada node, maka node 1 letaknya adalah anak kiri dari node 2. Sekarang kita perlu mengecek apakah setelah penambahan node 1 ini, binary search tree yang sebelumnya merupakan AVL tree masih tetap menjadi AVL tree. Cara pengecekannya adalah kita memulai dari letak node yang baru masuk menuju ke atas hingga ke root. Kita mulai dari node 1. Jelas-jelas ini adalah node leaf, jadi tidak perlu kita cek. Kita naik lagi ke parent-nya, yaitu node 2. Kita lihat antara subtree kiri dengan subtree kanan, perbedaannya adalah 1, masih AVL tree. Kita naik lagi. Karena 2 ini belum root, maka kita melakukan pengecekan di node atasnya. Sekarang kita cek node 4. Untuk node 4, ketinggian dari subtree kiri dan subtree kanan perbedaannya adalah 1. Jadi masih AVL tree. Sekali lagi, karena 4 bukan node root, maka kita naik lagi ke atas. Sekarang kita berada di node 8. Kita cek, ketinggian dari subtree kirinya adalah 2. Sedangkan ketinggian dari subtree kanannya adalah 0. Sehingga perbedaan ketinggian antara subtree kiri dengan subtree kanannya adalah 2. Sekali lagi, batas maksimum perbedaan antara ketinggian subtree kiri dengan subtree kanan adalah 1. Apabila lebih dari 1, maka binary search tree tersebut bukan merupakan AVL tree. Setelah kita melakukan pengecekan mulai dari letak node yang baru masuk, kemudian naik ke atas hingga ditemukan kondisi binary search tree yang bukan AVL tree, maka perlu kita beri tanda bahwa node ini merupakan node yang menyebabkan tidak AVL. Ya, sudah jelas ya? Jadi pengecekannya adalah mulai dari posisi node yang baru masuk, kemudian kita cek satu persatu, mulai dari posisi node yang baru masuk, kemudian node atasnya hingga ke node root. Apabila ditemukan perbedaan ketinggian antara subtree kiri dan subtree kanan melebihi 1, maka node tersebutlah yang menyebabkan tidak AVL. Dalam kasus ini adalah node 8. Lalu bagaimana caranya biar dia menjadi AVL tree? Maka perlu kita lakukan balancing atau kita lakukan penyeimbangan antara ketinggian subtree kiri dengan ketinggian subtree kanan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menjamin kondisi balance pada AVL tree, maka setelah penambahan sebuah node, jalur dari node baru tersebut hingga root disimpan dan diperiksa kondisi balance-nya pada tiap node-nya. Jadi mulai dari posisi node yang baru masuk, kemudian naik ke atas hingga node root. Jika setelah penambahan kondisi balance tidak terpenuhi, maka lakukan salah satu rotasi berikut. Jadi untuk melakukan balancing itu ada 2 macam rotasi, yaitu single rotation dan double rotation. Untuk menentukan single atau double rotation,
Di sini kita memiliki beberapa kasus, yaitu ada 4 kasus. Kasus yang pertama, apabila subtree A, yaitu subtree yang berada di luar, itu tingginya paling maksimum dibandingkan subtree yang lain. Kasus yang kedua, apabila subtree B, yaitu subtree yang berada di dalam, itu yang memiliki ketinggian paling maksimum dibandingkan subtree yang lain. Begitu juga untuk case 3 dan case 4 ya. Jadi untuk kasus ketiga dan kasus keempat itu juga sama apabila subtree-nya ada di dalam untuk kasus ketiga, dan kasus keempat apabila subtree-nya itu ada di luar. Jadi di sini bisa kita persingkat bahwa ada 2 kasus utama, yaitu kasus apabila subtree yang paling panjang itu ada di luar, dan kasus yang kedua apabila subtree yang paling panjang itu ada di dalam. Jadi nanti kita harus membuat model binary tree seperti ini. Kita perlu menggambarkan 2 node dan kita gambarkan 3 subtree untuk percabangan dari 2 node ini. Untuk kasus yang pertama, itu terjadi apabila subtree yang paling panjang itu ada di luar. Kalau seandainya terjadi seperti ini, kita cek bahwa perbedaan antara subtree kiri dari K1 dengan subtree kanan dari K1, yaitu subtree A dan subtree B, ini tingginya adalah 1. Jadi masih AVL. Tetapi kalau kita lihat dari K2, maka panjang subtree antara subtree kirinya dengan subtree kanannya itu perbedaannya adalah 2. Kita lihat A ada di sini, C ada di sini. Maka perbedaan ketinggiannya adalah 2. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan single rotation, yaitu untuk kasus yang subtree paling tinggi itu ada di luar. Mana yang perlu kita putar? Yaitu node yang ada di posisi paling tinggi. Dalam hal ini adalah K2. Kemana arah putarnya? Agar menjadi seimbang, kalau seandainya kita akan memutar K2, tidak mungkin kita putar ke arah kiri. Karena kalau kita putar ke arah kiri, pasti dia akan menjadi semakin jatuh ke kiri. Sehingga ketinggian dari subtree A-nya akan lebih besar lagi. Sehingga arah rotasinya untuk K2 adalah ke kanan. Hasil akhir dari single rotation ini menjadi seperti ini. Karena kita putar ke kanan, maka K1 naik ke atas, K2 turun ke bawah, yaitu di posisi kanan. Subtree A naik 1 tingkat, subtree C turun 1 tingkat. Sedangkan subtree B, dia tidak mungkin menjadi anak kiri dari K1, karena anak kiri dari K1 adalah K2, yaitu node yang posisinya ada di paling atas sebelum diputar. Lalu bagaimana dengan subtree B? Yaitu dia akan menjadi anak kiri dari K2. Jadi ini akan berpindah dari K1 ke K2. Jelas ya? Untuk single rotation yang kedua, yaitu untuk kasus keempat, yaitu subtree yang paling panjang itu ada di sisi luar, yaitu subtree C. Karena yang paling luar adalah subtree C, sekali lagi ya, kita harus membangun binary tree menjadi seperti ini, 2 node, kemudian ada 3 subtree yang lain. Untuk kasus yang keempat, karena yang paling panjang adalah subtree paling luar dan letaknya ada di kanan, maka kita harus memutarnya ke kiri. Hasil akhir dari balancing ini adalah K2 akan naik ke atas,
K1 akan turun ke bawah menjadi anak kiri dari K2, sapri A akan turun, sapri C akan naik, dan sapri B bukan menjadi anak kiri dari K2, melainkan akan menjadi anak kanan dari K1. Bagaimana kalau seandainya sapri yang paling panjang itu ada di tengah, yaitu untuk kasus kedua dan kasus ketiga. Misalkan dari binary tree yang kita susun, yaitu dengan menggunakan 2 node dan 3 sapri seperti ini, kita akan coba putar ke arah kanan, hingga K1 akan naik, K2 akan turun, C akan turun, A akan naik. Ya, seperti ini ya. Bagaimana untuk B? B akan menjadi anak kiri dari K2. Kalau kita lihat, perbedaan antara sapri A, yaitu sapri kiri dari K1, dan sapri kanan dari K1, yaitu ini, itu perbedaan tingginya adalah 2. Sehingga untuk kasus 2 dan kasus 3, kita tidak mungkin menggunakan single rotation. Kita harus menggunakan double rotation. Caranya adalah, apabila kita sudah tahu bahwa sapri yang paling panjang itu ada di tengah, maka kita buat binary tree-nya menjadi 3 titik, yaitu 1, 2, dan 3. Yang mana sapri yang ada di tengah menjadi 1 titik ini, dan kita buat sapri baru lagi. Misalkan tadi di sini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, sehingga sapri B ini tadi akan kita pecah menjadi 1 node, dan kita kembangkan lagi menjadi 2 sapri yang baru. Nah, sekarang misalkan binary tree-nya menjadi seperti ini. Sudah ada 3 titik, dan sekarang menjadi 4 sapri. Mana yang harus kita putar? Yang harus kita putar adalah node yang letaknya ada di sini, bukan node yang paling atas. Caranya adalah kita harus memutar node yang ada di sini ke arah mana? Anggap saja K3 dan D ini tidak ada. Kita anggap saja ini ditutup. Kalau kita lihat, sapri yang panjang itu letaknya adalah sisi kanan dari K1. Jadi tidak mungkin ini nanti kita putar ke arah kanan, hingga ini kita akan putar ke arah kiri. K1 akan turun, K2 akan naik, ini. A akan turun, ini. C akan naik, sedangkan B tetap, namun dia tidak menjadi anak kiri dari K2, tetapi menjadi anak kanan dari K1. Ini adalah hasil dari rotasi pertama. Untuk rotasi yang kedua, yaitu kita akan memutar titik atau node yang posisinya ada di paling atas. Karena ini tadi kita putar ke kiri, maka untuk node yang ada di atas, kita putar ke kanan. Hasilnya adalah K2 akan naik, K3 akan turun, K1 juga akan ikut naik, A juga akan naik, D akan turun. AB tetap punyanya K1, D tetap punyanya K3, dan C yang sebelumnya anak kanan dari K2 akan menjadi anak kiri dari K3. Jadi untuk kasus double rotation yang pertama, binary tree yang kita bentuk harus ada 3 node dan akan ada 4 sapri. Ketika dilakukan double rotation akan menjadi seperti ini. Begitu juga untuk kasus yang ketiga, yaitu sapri yang ada di tengah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sapri yang lain. Caranya juga sama, kita harus membuat 3 node dan 4 sapri. Kemudian yang kita putar pertama kali adalah node K3, bukan node yang paling atas. Anggap saja ini tidak ada. Jadi kita fokusnya ke K3, K2, dan sapri-saprinya. Karena yang paling panjang ada di sisi kiri dari K3, maka kita putar ke arah kanan. Dan karena ini sudah diputar ke kanan, maka untuk node yang paling atas
kita putar ke kiri. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Semuanya balance. Oke, jelas untuk double rotation. Jika masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sebagai contoh, di sini kita memiliki binary search tree. Kita cek apakah ini AVL. Caranya masih ingat, yaitu kita mulai dari node root, kemudian kita cek untuk node-node yang lain. Kita mulai dari root, subtree kiri dan subtree kanannya ketinggiannya adalah sama, jadi masih AVL. Kita lanjutkan untuk node berikutnya, yaitu node 8. Tinggi subtree kiri dan subtree kanannya perbedaannya adalah 1, masih AVL. Untuk node 4 tidak perlu kita cek karena dia adalah node leaf. Kita lanjutkan node 20. Ketinggian antara subtree kiri dan subtree kanannya perbedaannya adalah sama, sehingga dia juga AVL. Node 16 dan 27 tidak perlu kita cek karena dia adalah node leaf. Jadi kesimpulannya untuk binary search tree ini adalah AVL tree. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita tambahkan dengan node 3? Di manakah letak node 3 ini? Kita bandingkan dengan node root-nya 11 lebih kecil, node 8 lebih kecil, node 4 lebih kecil. Sehingga posisi node 3 adalah anak kiri dari node 4. Apakah dengan penambahan node 3 ini tetap AVL? Caranya adalah kita melihat dari posisi node yang baru masuk, kita cek untuk setiap node yang ada di atasnya, yaitu kita mulai dari node 4. Apakah dia masih AVL? Ya, karena subtree kiri dengan subtree kanan perbedaan ketinggiannya adalah 1. Kita lagi ke node 8. Kita cek ketinggian antara subtree kiri dengan subtree kanannya, perbedaannya adalah 2. Sehingga node 8 inilah yang menyebabkan tidak AVL. Perlu kita tandai bahwa node 8 tidak merupakan AVL, jadi nanti kita fokusnya hanya mulai dari node 8 hingga anak-anaknya. Sekarang kita gambarkan 3 node, yaitu node 8, node 4, dan node 3. Oke, sekarang kita memiliki 3 node, yaitu 8, 4, 3. Untuk node 11 dan yang lainnya, ini tidak perlu kita perhatikan. Kita fokusnya cukup mulai dari node yang membuat tidak AVL dan anak-anaknya. Sekali lagi, dalam menyelesaikan AVL tree, kita memerlukan 2 node dan 3 subtree. Mana 2 node itu? Yaitu mulai dari node atas, kemudian kita cari node yang ada di subtree yang paling panjang. Kalau kita lihat di sini, subtree kiri dan subtree kanan dari 8 yang paling panjang adalah subtree kirinya. Hingga node berikutnya yang kita gunakan adalah node 4. Oke, sekarang kita memiliki 2 node, yaitu node 8 dan node 4. Yang lainnya kita buat menjadi subtree. Subtree tersebut ada di sebelah kiri dari 4, sebelah kanan dari 4, dan sebelah kanan dari 8. Kita anggap saja subtree-subtree tersebut adalah subtree A, B, dan C. Kemudian kita beri nilai untuk ketinggiannya. Untuk mempermudah menulis ketinggiannya, kita nanti menggunakan cara seperti ini. Apabila tidak memiliki subtree, maka tingginya adalah 0. Apabila hanya memiliki 1 node, maka tingginya adalah 1. Ya, jadi kita lakukan perubahan sedikit terkait dengan ketinggian. Misalkan di sini, subtree kiri dari 4 adalah 3. Berarti berapa tinggi dari subtree ini? Harusnya nilainya adalah 0. Tapi untuk mempermudah, kita tulis saja di sini adalah 1. Ya, jadi kita akan sedikit perubahan terkait dengan nilai ketinggian. Kita cek untuk subtree kanan dari 4. Karena subtree kanannya tidak ada, harusnya ditulis minus 1.
Sekali lagi, kita lakukan perubahan terkait dengan nilai ketinggian. Jadi, nilai tinggi dari subtree kanannya adalah 0. Bagaimana dengan subtree C tingginya? Subtree C merupakan subtree kanan dari 8. 8 dia tidak memiliki subtree, jadi tingginya adalah 0. Dari sini kita bisa melihat bahwa subtree yang paling panjang itu letaknya ada di A, subtree A, yaitu subtree yang posisinya ada di luar. Masih ingat dari 4 kasus yang kita sederhanakan menjadi 2 kasus, yaitu subtree luar dan subtree dalam. Karena A ini merupakan subtree luar, maka kita menggunakan single rotation. Karena single rotation, maka yang harus diputar adalah node yang paling atas, yaitu node 8. Di mana arah putarnya? Kita cek dari node 8 ini, subtree yang paling panjang adalah subtree kirinya. Sehingga kita lakukan pemutaran ke arah kanan. Lalu bagaimana hasilnya setelah node 8 ini kita putar ke kanan? Hasilnya adalah seperti ini, yaitu A merupakan subtree kiri dari 4, 4-nya naik, kemudian 8-nya menjadi anak kanannya dari 4, 8-nya turun, ya, 4-nya naik, 8-nya turun, kemudian C tetap menjadi subtree kanan dari 8, sedangkan B yang sebelumnya menjadi subtree kanan dari 4 menjadi subtree kiri dari 8. Oke, ini merupakan hasil dari AVL tree. Tinggal kita gabungkan dengan node-node yang sebelumnya, yaitu 8, 4, 3. Kita tadi mengetahui bahwa subtree A dia tingginya 1, subtree B 0, subtree C 0. Apa isi dari subtree A? Subtree A merupakan subtree kiri dari 4. Subtree kiri dari 4 adalah 3. Sehingga nilai dari subtree A ini adalah node 3. Sehingga hasil dari AVL tree-nya adalah 4, 3, 8. Subtree B tidak memiliki ketinggian, jadi tidak ada anak kiri dari 8. Dan subtree C juga tidak memiliki ketinggian, jadi 8 tidak memiliki anak kanan. Hasil dari AVL tree ini akan kita gabungkan dengan node yang sebelumnya kita hilangkan. Subtree kiri dari 11 yang sebelumnya seperti ini ya, 8, 4, 3 akan kita ganti dengan hasil dari AVL-nya. Sehingga hasil akhir dari penambahan 3 pada AVL tree adalah sebagai berikut. 4, 3, 8 ini tadi merupakan hasil dari AVL-nya. Kemudian kita gabungkan dengan node-node yang sempat kita hilangkan tadi. Kalau kita lihat binary search tree yang ada di kanan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa binary search tree ini adalah AVL tree. Karena perbedaan ketinggian dari subtree kiri dan subtree kanannya semuanya adalah sama. Kita lihat dari node root-nya, subtree kiri dan subtree kanan tingginya sama. Dari node 4, subtree kiri kanannya juga sama. Begitu juga dengan node 20. Perbedaan subtree kiri dan subtree kanannya juga sama. Sekarang bagaimana apabila ada penambahan node 5? Letak dari node 5 adalah, kita cek mulai dari root. 5 dibandingkan 11 lebih kecil ke kiri, dibandingkan dengan 8 lebih kecil ke kiri, dibandingkan dengan 4 lebih besar ke kanan. Sehingga posisi dari node 5 adalah anak kanan dari 4. Apakah setelah penambahan node 5 ini masih tetap menjadi AVL tree? Kita cek mulai dari node atasnya 5, yaitu 4. Perbedaan ketinggian subtree kiri dan kanannya adalah 1, masih AVL. Kita cek node atasnya lagi. Perbedaan antara subtree kiri dan subtree kanannya adalah 2. Sehingga node 8 yang menyebabkan tidak AVL. Sekali lagi kita hanya fokus
dari not yang menyebabkan tidak AVL dan anak-anaknya. Dengan not yang lain tidak perlu kita cek. Oke, di sini sudah kita lakukan pemisahan untuk not 8, 4, dan 5 seperti ini. Sekali lagi, dalam menyelesaikan AVL kita membutuhkan dua not, yaitu mulai dari not yang paling atas, kemudian not berikutnya adalah subtree dari not yang paling atas yang paling panjang. Kalau kita lihat, subtree yang paling panjang dari not 8 adalah subtree kiri, sehingga not berikutnya yang kita pilih adalah not 4. Kita buat dua not, kemudian diikuti dengan 3 subtree. Oke, ini ada dua not dan 3 subtree. Kemudian kita tulis ketinggian dari masing-masing subtree-nya. Ingat, kita melakukan perubahan terkait dengan nilai ketinggian. Untuk subtree A, yaitu subtree kiri dari 4, karena tidak ada, maka kita tulis ketinggiannya adalah 0. Untuk subtree B, ketinggiannya adalah 1. Untuk subtree C, ketinggiannya adalah 0. Kalau kita lihat, subtree yang paling panjang adalah subtree B, yaitu subtree tengah. Kalau seandainya subtree tengah, maka kita akan menggunakan rotasi yang jumlahnya 2, yaitu double rotation. Karena double rotation, maka kita tidak bisa menggunakan dua not ini saja. Kita perlu memecah subtree B ini menjadi satu not dan dua subtree. Sehingga hasilnya adalah subtree B itu akan pecah menjadi not 5, ini ya subtree B, dan kita berikan dua subtree dari not 5, yaitu B1 dan B2. Sekarang kita isi ketinggiannya. Subtree A tetap 0, subtree C tetap 0, subtree B1 yaitu subtree kiri dari 5. 5 tidak memiliki subtree, jadi tingginya adalah 0. B2 subtree kanan dari 5. Karena 5 tidak memiliki subtree kanan, maka tingginya adalah 0. Untuk double rotation, kita harus memutarnya sebanyak 2 kali. Untuk rotasi yang pertama, not yang akan kita putar, kita melihatnya dari dua not ke bawah, yaitu not 1, not 2. Ini. Kita akan memutar not 4. Kemana arah putarnya? Kalau seandainya kita melihat dari not 4 dan subtree-subtree-nya, maka subtree yang paling panjang itu ada di sisi kanan, sehingga perlu kita putar ke kiri. Karena di not 4 ini sudah kita putar ke kiri, maka nanti untuk rotasi yang kedua, yaitu not 8, perlu kita putar ke kanan. Oke, kita beri ini adalah rotasi yang pertama, ini adalah rotasi yang kedua. Kita selesaikan dulu untuk rotasi yang pertama. Kita putar ke kiri sehingga 4 turun, 5 akan naik. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Subtree A tetap menjadi subtree kiri dari 4, subtree B2 tetap menjadi subtree kanan dari 5, sedangkan subtree B1 dia akan menjadi subtree kanan dari 4. Oke, untuk rotasi pertama sudah selesai, kita lanjutkan dengan rotasi yang kedua, yaitu terhadap not 8. Untuk not 8 akan kita putar ke arah kanan, sehingga 8 akan turun, 5 akan naik, sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Not 5 akan naik, not 8 akan turun, not 4 akan naik. Subtree C tetap akan menjadi subtree kanan dari 8, subtree A dan subtree B1 tetap menempel di not 4, sedangkan subtree B2 ini akan menjadi subtree kiri dari 8. Kalau kita lihat dari masing-masing subtree yang terbentuk di sini, ketinggiannya adalah 0 semua. Jadi, isi dari subtree A, B1, B2, dan C itu tidak ada notnya. Sehingga hasil AVL dari kasus not 8 ini akan menjadi seperti ini. Dan ini nanti akan kita gabungkan dengan
Note 11 dan rekan-rekannya. Sehingga hasil akhir dari double rotation dari kasus yang penambahan Note 5 adalah sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari AVL sebelumnya, kemudian kita gabungkan dengan Note 11 dan rekan-rekannya. Oke, jelas? Jika masih kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar.